Careful! 21, red. Okay. Anything else before you become a broken memory? You really fucked me. Memperkenalkan seorang pemuda bernama Franklin Fox yang kita panggil aja Fox, yang kebetulan baru masuk kerja di hari pertama sebagai seorang petugas tiket masuk, di mana Fox langsung mendapatkan kenalan sama penjaga tiket bernama Jala. Jala menolong Fox ketika sedang dimarahi karena Fox telat. You're late. Sorry. First day. Dan pada kesempatan itu Fox juga berhasil mendapat nomor telepon sekaligus mengajak Jala kencan tepat nanti malam. Get your number just in case. Faktanya Fox bukanlah seorang petugas tiket asli, melainkan menyamar menjadi petugas untuk bisa bertemu langsung dengan sang pemilik acara yang bernama Anton Burrell yang akan memperkenalkan produk kesehatan terbarunya. What took you so long? This thing's about to start. All Access employee bands just got here this morning. Be careful! Ketika Anton akan naik panggung, Fox langsung mencegatnya untuk meminta izin wawancara setelah acara selesai. And why? Who? Interview you. I have a blog that. Di situ Fox sempat melihat cincin unik yang dilepaskannya dan dimasukkan ke dalam saku jas. Entah cincin apa itu. Fox rela menunggu demi bisa mewawancarai orang nomor satu di bidang teknologi tersebut. Anton Burrell sendiri merupakan seorang ahli di bidang teknologi dan kesehatan, di mana produk terbarunya adalah gelang kesehatan yang dinamai dengan Tri-Band. Tri-Band sendiri adalah sebuah perangkat yang mampu mengawasi kesehatan mental, psikologi, dan fisik seseorang, mengelola hidup sehat, mengingatkan kapan harus makan dan tidur, termasuk mengingatkan kapan harus mengunjungi pacar untuk menjaga kesehatan si Johnny. Plan unique to you. Nggak diduga ada salah satu penyusup yang menyamar sebagai security dan bermaksud untuk membunuh Anton dengan alasan bahwa gelang kesehatan tersebut berpotensi mengontrol umat manusia. Fox secara kebetulan berhasil menyelamatkan Anton dengan cara mendorong menggunakan meja. Ketika Anton pergi, Fox tak sengaja menemukan cincin milik Anton yang sepertinya terjatuh saat insiden tadi. Nggak diduga ketika diusap, bagian mata cincin berwarna hitam itu seketika membuat Fox terkejut saat waktu mundur beberapa detik tepat saat dirinya sedang berbicara dengan pihak penitia. You okay? Jelas sekali cincin milik Anton ini bukanlah cincin sembarangan seperti cincin bacaan atau merah delima pada umumnya. Lalu scene berpindah ke sebuah kafe di mana Fox janjian dengan Jala yang belum juga muncul. Sembari menunggu Jala, Fox yang masih penasaran kembali memeriksa cincinnya. Dan setelah beberapa kali melakukan uji coba, Fox akhirnya berhasil mengambil kesimpulan bahwa cincin ini sepertinya dilengkapi dengan semacam teknologi canggih yang bisa memutar waktu sekitar 57 detik ke belakang. Namun ternyata cincin tersebut bisa digunakan lagi apabila proses reload atau pengisian ulang sudah selesai, yang ditandai dengan perubahan warna mata cincin dari berwarna putih ke warna hitam. Tak lama kemudian Jala pun datang sesuai janji. You wanna get out of here? Seperti yang sudah bisa kita tebak, hubungan mereka langsung berlanjut ke atas ranjang yang membuat keduanya sepakat untuk berpacaran. Di tempat lain, ini adalah Sig Torrenson, seorang pengusaha farmasi yang merupakan saingan dari Anton Burrell. Melihat video percobaan pembunuhan Anton, Sig tertarik dengan sosok Fox yang tiba-tiba muncul bak pahlawan. You think this was planned? Maybe. Maybe he should write something for us.
Menurutnya itu hanyalah settingan dan bagian dari strategi marketing supaya produk gelang kesehatan dikenal di masyarakat. Lalu Singh mengutus anak buahnya yang bernama Kampret aja lah, gampang, lagian juga mirip. Kampret ditugaskan untuk menyelidiki siapa Fox, dan jika terbukti itu settingan, maka mereka bisa memanfaatkan Fox untuk menjadi saksi demi bisa menjatuhkan perusahaan si Anton. Kembali ke si Fox dan Jala yang baru bangun pagi setelah pertempuran mereka di atas ranjang yang bisa kita katakan ngans. Fox mendapat kesialan ketika mobilnya diderek gara-gara parkir asal-asalan di pinggir jalan. Padahal itu adalah mobil pertama dan satu-satunya yang dia miliki. Lalu Fox menggunakan cincin saktinya untuk mengundurkan waktu. Tetapi karena cincin ini memiliki keterbatasan, yaitu hanya bisa membawanya ke 57 detik ke belakang, maka berkali-kali Fox mencoba, dia tetap gagal mencegat kendaraannya dibawa oleh mobil derek. Dari sinilah Fox mencoba untuk memaksimalkan kekuatan cincin itu. Kali ini Fox pergi ke kasino untuk bermain judi dengan cincin yang bisa mengundurkan waktu. Ini sangat memungkinkan Fox untuk menang dalam setiap permainan. Dan benar saja, Fox berhasil meraup banyak uang melebihi harga mobilnya yang diderek. 15, black. Kemenangan sempurna yang diraihnya tentu saja memancing kecurigaan pihak keamanan kasino sehingga Fox dihadang di parkiran. Tapi tiba-tiba seseorang muncul untuk menyelamatkannya, yang ternyata orang itu adalah si Kampret, utusan Zeke Torrenson. I don't want to see your ass back here again. Kampret sempat melakukan pendekatan kepada Fox, tapi ternyata Fox sudah lama menaruh kebencian kepada perusahaan farmasi Zeke, sehingga tawaran untuk bergabung di perusahaannya pun langsung ditolak mentah-mentah. Namun begitu, Kampret tetap memberikan kartu namanya apabila suatu hari nanti Fox berubah pikiran. In case you decide you want to tell them that yourself. Setibanya di kosan, Jala datang untuk berkunjung, yang dimana akhirnya terungkap alasan kenapa Fox sangat membenci Zeke dan perusahaannya. Ternyata saudari perempuan Fox meninggal akibat overdosis obat bernama Jonastin, sejenis obat golongan peredar rasa sakit yang biasa diberikan pada korban kecelakaan dan luka berat. Awalnya Fox tidak mempermasalahkan hal ini karena menganggap jika kematian saudari perempuannya adalah akibat dari kesalahannya sendiri yang sudah kecanduan. Tetapi ternyata usut demi usut, Fox mendapat informasi tentang perusahaan farmasi Zeke yang kebanyakan ilegal dan tidak lulus uji emisi. Uji itulah pokoknya tidak layak edar atau mengandung bahan berbahaya gitu. She OD'd on Zonastin. She just couldn't stop. She died 4 years ago this month. Why I write, try to make sure that never happens to anyone again. Sejak itulah Fox mulai menaruh dendam dan berupaya untuk menyuarakan pendapatnya dengan cara menulis artikel yang berkaitan dengan kesehatan. Selesai menceritakan masa lalunya, Fox ingin memberikan sebuah hadiah untuk Jala, sebuah mobil sport mahal yang dibelinya dari hasil bermain judi tadi siang. There's this really special girl and I want to get her something special, so I love it. I hate parking it out here, you know. Tapi tiba-tiba Fox mendapat panggilan telepon dari Anton, sekaligus mobil jemputan yang akan membawa Fox ke kantor Anton. Like right now? Sesampainya di sana, Anton langsung mengucapkan rasa terima kasih atas tindakan heroik Fox yang telah menyelamatkan nyawanya. Dan hari ini Anton akan menepati janji untuk diwawancarai oleh Fox sesuai dengan permintaannya pada hari itu. Questions unless you read minds. Lalu selesai tanya jawab seputar produknya dan seputar dunia kesehatan untuk bahan tulisannya,
Anton mengajak Fox untuk membahas sesuatu yang lebih besar dan mendalam perihal visi misi untuk masa depan. Anton mengatakan kalau gelang kesehatan yang dipasarkannya saat ini hanyalah langkah awal untuk sebuah terobosan baru yang akan mengubah sejarah manusia. Karena Anton saat ini sedang melakukan penelitian pada sebuah proyek rahasia di mana proyek ini tidak hanya akan menjadi solusi kesehatan dan mengobati penyakit, melainkan akan menjadi pencegah akan terjadinya penyakit itu sendiri. Bahkan bisa mencegah insiden kecelakaan, cedera, dan lain-lain. Beberapa tahun lalu Anton tak sengaja menemukan zat yang mengandung partikel kuantum yang disinyalir mampu memanipulasi ruang dan waktu, di mana Anton percaya bahwa dengan beberapa penelitian dan uji coba maka zat ini bisa menjadi solusi terhadap beberapa permasalahan kesehatan. Karena jika kecelakaan bisa dicegah, maka cedera tidak akan ada. Tidak ada cedera, tak akan ada rasa sakit. Tak ada rasa sakit, maka pengobatan alias obat-obatan tidak dibutuhkan lagi. Sejak pertemuan dengan Anton yang visioner dan melihat jauh ke depan, Fox memiliki ide untuk menerima tawaran kampret bertemu dengan Zig. Dengan rencana, Fox berpura-pura bergabung dengan perusahaan farmasinya dan menyelidiki dari dalam tentang bukti-bukti kuat yang akan menghancurkan perusahaan Zig demi misi balas dendam kepada orang yang harusnya bertanggung jawab atas kematian saudarinya. Scene berpindah saat Zig bertemu dengan Fox. Zig langsung menawarkan kepada Fox untuk menjadi penulis pribadinya yang akan bertugas untuk membuat artikel yang berisi tentang hal-hal baik dari perusahaan farmasinya. Sebelumnya, ternyata Zig sudah mendapat informasi dari kampret mengenai bakat alami Fox yang katanya memiliki keberuntungan yang seolah bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Right, you have a lucky streak. See what I'm thinking. Lalu Zig memberikan tantangan dengan imbalan akan menerima Fox di perusahaannya dan akan memberikan upah dengan gaji sebesar $100.000 atau sekitar 1,4 miliar per bulan jika Fox bisa menebak apa yang akan terjadi setelah Zig bersiul. You're gonna whistle. And you predict the outcome. Okay, you're gonna whistle and then Lalu Fox menggunakan metode yang cukup simpel. Fox hanya perlu menjawab asal dan mengingat apa yang terjadi setelah Zig bersiul, kemudian mengusap cincinnya untuk memundurkan waktu agar dia bisa menjawab dengan benar sesuai dengan apa yang dilihatnya sebelumnya. What do you think? No game. No. the woman that was just here behind you is gonna return. Dan sudah barang pasti Fox langsung masuk kerja hari itu juga, bahkan mendapat ruangan kerja khusus lengkap dengan wanita penghibur. Yang ternyata wanita itu sengaja diutus untuk menggoda Fox supaya mau mengungkap tentang rahasia di balik aksinya menyelamatkan Anton, sekaligus menjelaskan tentang bagaimana dia bisa memprediksi apa yang akan terjadi. First day present. Goddamn Boy Scout. Namun karena Fox sudah punya pacar, Zig pun gagal untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Zig tetap bersikeras dan akhirnya Zig menggunakan rencana kedua. Zig mengajak Fox dan Jala liburan bersama sebagai bagian dari pendekatan. Tiba di Miami, Zig langsung mengajak Fox ke kasino milik temannya untuk mengamati trik apa yang Fox pakai untuk bisa menang dalam setiap permainan melalui CCTV. Namun begitu, cara ini belum berhasil untuk mengungkap rahasia di balik keberuntungan yang Fox miliki. Saat mereka sedang berkumpul, tiba-tiba pria asing datang menembak Zig dan dua anak buahnya, termasuk Jala. Dalam kejadian itu membuat Fox dengan cepat mengusap cincinnya dan alhasil Fox berhasil mencegah pria asing itu hingga kejadian itu berhasil digagalkan. Ternyata pria asing itu adalah suami dari seorang wanita bernama Susan. Susan sendiri adalah mantan karyawan Zig, Torenson, yang meninggal akibat kecanduan obat Zonastin. Dari sinilah Fox akhirnya mendapat celah untuk bisa mendapatkan bukti kebusukan Zig dengan cara meminta berkas-berkas milik Susan. Namun sayang, berkas-berkas penting Susan tersebut tersimpan dengan aman di dalam brankas yang dijaga ketat oleh sekretaris Zig, sehingga Fox harus memikirkan cara yang tepat untuk bisa mendapatkan berkas tersebut tanpa diketahui oleh siapapun.
Tak berselang lama, Zik menemui Fox untuk mengucapkan terima kasih atas kejadian tadi malam, di mana Zik mengajak Fox jalan-jalan menggunakan mobil Ferrari menuju ke sebuah tempat enak-enak yang tujuan sebenarnya adalah Zik ingin memberikan mobil Ferrari tersebut sebagai hadiah atas apa yang telah dilakukannya. Tapi bukan hanya itu, rupanya Zik ingin merusak kehidupan Fox dengan cara menghancurkan hubungannya dengan Jala. Dengan cara merekam dan mengirimkan video enak-enak Fox kepada Jala. Something makes one head hard. Setibanya di rumah, Fox langsung terlibat pertengkaran dengan Jala mengenai video itu. Lalu karena pertengkaran itu, mereka berdua tak sengaja jatuh ke kolam dan Jala tak sengaja menyentuh cincin ajaib yang Fox pakai, sehingga membuatnya ikut mundur ke 57 detik sebelum jatuh ke kolam. What's that? You were touching No. me. How the fuck did I get in the water? It's the ring, okay? Dan Fox pun terpaksa jujur mengenai keberuntungannya selama ini yang tidak lebih berasal dari cincin ajaib itu. Merasa dibohongi, Jala pun pergi meninggalkan Fox, sehingga Fox yang semakin sebel sama si Zik langsung pergi ke kantor Zik untuk mengambil berkas-berkas milik Susan yang menjadi bukti kebusukan Zik. Namun si asisten menolak untuk memberikan password berangkasnya, sehingga Fox menodongkan sepucuk pistol yang justru malah membuatnya teriak memanggil penjaga. Give me the combination. Karena cara tadi tidak berhasil, Fox langsung membekap mulutnya sembari memaksa menuliskan password tersebut. Namun masih tetap tidak berhasil juga. Dan itu membuat Fox nekat menembak paha si asisten agar mau jujur tentang passwordnya yang setelah dicek. Kali ini dia memberikan password yang benar dan Fox hanya tinggal mundur lagi ke belakang dan menunggu asisten pulang untuk bisa membuka berangkasnya tanpa diketahui siapapun. 53578. Setelah semua bukti berhasil didapatkan termasuk video rekaman saat Zik membunuh si Susan, Fox langsung menghubungi kawan hackernya di mana semua bukti tersebut dikirim ke si hacker untuk ditampilkan di layar monitor besar tepat saat pertandingan basket sedang berlangsung. I have plenty of evidence, but for employee Susan Miller to appear as a suicide. Setelah kejahatan Zik terbongkar, kini Fox hanya tinggal pergi mencari tempat yang aman untuk bersembunyi sementara waktu. Tapi tidak disangka Zik menculik Fox dan Jala untuk dibawa pergi keluar kota. Namun sebelum naik pesawat, Fox menyuruh Jala untuk mengusap cincinnya dan ambil kesempatan yang tepat untuk kabur mencari bantuan. Dan di waktu yang tepat petugas pun datang. Namun begitu, pesawat Zik memaksa untuk tetap lepas landas. Gak diduga salah satu petugas menembak satu turbin pesawat sehingga pesawat mengalami rusak parah. Tapi karena Zik memaksa untuk tetap terbang, kampret pun tak punya pilihan lain. Padahal kondisi pesawat sudah sangat tidak memungkinkan untuk terbang. Sedangkan Fox yang tidak mau berbuat apa-apa sambil memegangi cincinnya, Zik yang kesal pun memanggil-manggil Fox sambil memegang tangannya. Lalu akhirnya Zik menyadari tentang kesaktian dari cincin ajaib itu, sehingga Zik langsung merebutnya dari tangan Fox dan segera mengusapnya, berharap bisa kembali ke waktu di mana pesawat belum rusak. Namun karena kesaktian cincin itu hanya bisa mengembalikan waktu ke 57 detik ke belakang, berapa kali pun Zik mencoba, dia akan tetap berada di pesawat rusak itu. What do you mean not enough time? Dan pada akhirnya Zik pun tewas akibat ulahnya sendiri yang tidak mengenakan sabuk pengaman, dan dia menjadi satu-satunya korban yang tewas dalam insiden tersebut. Sedangkan Fox, kampret, dan si asisten masih bertahan hidup. Tak lama kemudian Anton Burrell pun datang. Anton mengungkapkan bahwa cincin tersebut berisi zat partikel kuantum yang dikombin with AI teknologi, sehingga siapapun yang mengusap cincin itu akan mengalami time travel atau perjalanan waktu sejauh 57 detik ke belakang. Ternyata Anton sengaja membiarkan Fox memakainya karena sejak awal pertemuan mereka di acara seminar, Anton merasa jika Fox adalah orang yang pas untuk menjadi subjek uji coba terhadap cincin sakti yang masih dalam tahap pengembangan itu. Lalu Anton mengajak Fox untuk menjadi partnernya.
Karena setelah melihat apa yang sudah dia lakukan, Fox dianggap sebagai orang yang tepat untuk menjadi bagian dari proyek masa depan ini. Tetapi nggak diduga Fox menolak tawaran tersebut dan lebih memilih untuk menghabiskan sisa hidupnya dengan normal bersama Jala. Dan film pun udahan. Oke, buat kalian yang baru mampir jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya buat update-update video dari kita. Oke, segitu aja kali ini. Salam mantau movie.